Selama ini kan banyak itu protes-protes bansos tidak tepat sasaran. Nah, maka itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan Inpres ini kita memperbaiki data-data itu dipimpin oleh BPS. Caranya bagaimana? Dimutakhirkan, dicek ke lapangan, dilihat dari berbagai sisi termasuk profil rekening daripada penerima bansos kita. Kita juga menemukan ada penerima bansos yang saldonya lebih dari 5 juta. Yang intinya nanti kalau semua itu sesuai dengan kenyataan, kita akan coret sebagai penerima bansos. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dan 2 korporasi dalam kasus korupsi penyaluran bansos beras dengan penghitungan kerugian negara sementara dalam kasus ini senilai 200 miliar rupiah. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa sore, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK telah menetapkan tersangka terkait kasus korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima Keluarga Harapan atau PKH Kemensos tahun 2020. 3 tersangka yang langsung ditahan KPK kasus dugaan korupsi beras bansos di Kementerian Sosial diantaranya Ivo Bongkare, Roni Ramdhani, dan Richard Cahwono. Sementara itu 3 tersangka lainnya bernama Kunchoro Wibowo, Budi Santoso, dan April Kurniawan belum dilakukan penahanan. Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini diduga tidak mendistribusikan beras kepada penerima manfaat di beberapa daerah. Para tersangka... Pernah nggak sih kalian melihat atau merasakan sendiri ada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial tapi justru nggak dapat, sementara masyarakat yang mampu malah terdaftar menjadi penerima, padahal pemerintah mempunyai sistem bantuan sosial. Lalu, kepengurusan dan penyaluran bansos itu seringkali ribet dan bermasalah. Nah, di video kali ini kita akan bahas hal tersebut dari sudut pandang sistem administrasi negara. Hai, nama aku Sarah Tarik Isabel dengan NIM 2412531056. Hai, aku Andin Semalia Febrian dengan NIM 2412531044. Hai, kenalin, aku nih Madelina Anistiariwi dengan NIM 2412531045. Hai, perkenalkan nama aku nih Nyoman Anisinta Pratini dengan NIM 2412531062. Halo, perkenalkan nama aku Desa Madinita Anjeli dengan NIM 241-2531076. Sistem Administrasi Negara atau SAN adalah sistem yang mengatur bagaimana sih kebijakan pemerintah itu dirancang dan dilaksanakan. Dalam konteks bantuan sosial, SAN sendiri berperan untuk memastikan bahwa bantuan sosial itu transparan, tepat sasaran, dan akuntabel, yang artinya dari pendataan, penetapan, penerimaan, hingga penyaluran, semuanya harus melalui proses administrasi. Nah, di lapangan masih sering banget terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial ini. Mulai dari data yang tidak diperbarui, sehingga banyak dari masyarakat yang ekonominya sudah cukup mampu itu masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial itu justru tidak tercatat. Pun kalau kita ingin melakukan proses pengaduan, itu memakan waktu yang cukup lama dan prosesnya yang berbelit-belit. Nah, contoh nyatanya itu bisa kita lihat terjadi pada saat penyaluran bantuan pada saat pandemi COVID-19. Jadi pada waktu itu banyak banget terdapat di berbagai daerah itu laporan yang mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. Banyak dari masyarakat yang ekonominya sudah membaik itu masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, sedangkan masyarakat yang benar-benar sudah kehilangan pekerjaannya itu justru tidak tercatat. Nah, permasalahan tadi itu bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu terdapat ketidaksinkronan data antar lembaga dan pemerintah daerah. Yang kedua itu terdapat alur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan yang ketiga itu terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam memverifikasi dan pemutakhiran data. Akibatnya, sistem yang seharusnya membantu masyarakat itu justru menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Dalam perspektif administrasi negara, prosedur bantuan sosial dibuat secara berlapis, bukan tanpa alasan loh. Setiap tahapannya mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya dimulai dari pendataan hingga penyaluran acuan dari data terpadu kesejahteraan sosial yang diverifikasi secara berjenjang. Namun, masalah seperti pembaruan data yang lambat, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan keterbatasan aparatur seringkali membuat penyaluran bantuan sosial terlambat dan kurang tepat sasaran.
Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, ribetnya administrasi bantuan sosial itu bukan karena tidak adanya sistem, melainkan karena pelaksanaannya itu belum cukup optimal. Jadi, administrasi negara yang baik itu ditentukan apabila bantuan yang telah kita berikan itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, dengan kita menerapkan sistem yang efektif dan transparan itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi, teman-teman semua udah pada paham kan? Sekian video edukatif dari kami dan Terima kasih.